Baik, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga baru pulang ya, ketemu dengan teman-teman semua ya. Saya orangnya transparan dan terbuka gitu loh. Saya baru ketemu dengan teman-teman, dengan Pablo, ketemu Etelo, komunikasi juga dengan Rasman, dengan Densu, Togar Situmorang. Tadi semua komplit ya, kita komunikasi semua. Inti daripada komunikasi, saya ini kan sebagai pengacara senior ya, orang yang dituakan, apalagi mereka tahu latar belakang saya. Jadi saya sebagai orang yang dituakan tuh pengen pokok permasalahan ini mengkerucut. Makanya pertemuan tadi juga saya meminta kepada kita semua, termasuk terhadap Alvin Lim ya, saya udah komunikasi tadi tuh ya. Saya malah bilang ya, kamu cepat sembuh, ya, jangan mikir yang macem-macem ya. Karena bagi saya itu bahwa hidup ini kita nggak boleh membenci dan mendendam orang. Itu prinsip hidup saya. Kalau bisa untuk saya satukan dalam satu kata, satu perbuatan, kenapa tidak? Makanya tadi ketemu, nanti saya berkonsultasi dengan mereka semua. Intinya adalah bagaimana supaya persoalan ini masuk kepada titik critical point. Itu dulu yang pertama ya. Kemudian masuk kepada masalah Novi ya, tentang yayasan ya. Mungkin karena terlalu banyaknya problematik yang dihadapi ini, untuk supaya membagi risalah tentang masalah yayasan ini dengan apa yang sedang dihadapinya. Bukan berarti mundur itu, bukan berarti dia meninggalkan itu, tapi dia nonaktif sebentar, tapi tetap memonitor perkembangan daripada yayasan itu. Tidak lain tidak bukan bahwa supaya jangan terpecah bahwa pemikirannya tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Kembali lagi di beberapa item saya sudah sampaikan sama Novi, kamu tenang, yang penting niatmu baik. Saya hanya mau menolong kalau niat orang baik. Kita prinsip hidup saya seperti itu. Nah, ketemu dengan teman-teman juga tadi semua, niat saya baik untuk fokus kepada titik masalah, menyelesaikan inti masalah. Supaya para pengacara yang tidak lagi berdebat dan sebagainya, saya malu ya, kepada netizen ataupun publik yang melihat persoalan ini saja tapi persoalan tidak selesai, malah pengacara yang gonjang-ganjing terus, akhirnya saling menunjukkan taringnya padahal nggak ada untungnya akhirnya kelemahan-kelemahan kita itu akan tertangkap oleh netizen pada saat kita memberikan komentar, memberikan tanggapan atau memberikan argumentasi. Jadi itu intinya ya. Jadi masalah Novi tadi saya sampaikan tadi, itu bukan berarti dia mundur dari yayasan, tapi nonaktif sementara untuk fokus kepada pokok permasalahan yang sedang dihadapinya. Kira-kira gitu ya. Tapi saat mau mundur, Novi langsung curhat ke abang dulu kah atau gimana? Ya, tentunya. Setiap pokok permasalahan dia akan laporkan kepada saya. Apakah ada serangan, apakah ada sanggahan dari orang, dia akan laporkan. Saya berikan tentang pencerahan hukum ya. Solusi-solusi, itulah fungsi tugas saya ya. Saya ini jujur ngomongnya, saya nanya ikhlas ya, tanpa spesial berpikir apa-apa. Nggak pernah saya berpikir supaya dibayar apapun. Saya murni nih ya, ikhlas saya. Tapi semuanya supaya marwah kita terjaga, Novi juga terjaga, marwah pengacara juga terjaga. Itulah tugas yang harus saya lakukan ya. Makanya saya mau rela turun gunung untuk menyelesaikan ini semua. Kira-kira gitu ya. Sebagai kuasa hukum Novi sendiri menyayangkan nggak Bang Novi mundur dari yayasan Bang? Bukan masalah menyayangkan. Saya katakan tadi bukan mundur ya. Dia nonaktif sementara. Beda loh ya. Kalau mundur berarti meninggalkan gelanggang. Tapi kalau nonaktif sementara, dia fokus dulu kepada pokok masalah, makanya diserahkan kepada Gering untuk ngurusin. Tapi tetap di belakang dia monitor perjalanan perkembangannya semua. Bukan berarti meninggalkan gelanggang, enggak. Jangan sampai publik netizen berpikir bahwa Novi menghindarkan diri, tidak. Ya, dia tidak menghindarkan diri atau tidak supaya masalah yayasan itu tidak tercover lagi oleh dia sehingga publik tidak menyoroti, tidak, bukan itu. Jadi jangan salah percaya. Jadi saya luruskan masalahnya ya. Dia nonaktif sementara supaya dia fokus kepada masalah ini. Namun kalau sudah ini clear nanti dia pasti akan kembali kepada posisinya. Paham kira-kira ini ya? Kira-kira gitu ya.
Tapi tadi dia berbicara mundur dan sempat sedih lah karena Menangis. dia membangun yayasan itu dengan susah payah kan. Pakai duit Akhirnya pribadi dia. sampai akhirnya dia mundur dari yayasan ini kan mungkin tadi abang bilang kan menonaktifkan sementara, tapi Novi bilang mundur dan berfokus kepada permasalahan biar Pribadi. dia pribadinya dia tidak Saya sudah diserang. paham maksud Anda tuh. Kan nggak sama dengan orang hukum untuk mencermati itu, ya kan? Dia pengertian dia mundur untuk sementara itu ya dia tidak tahu bahwa itu artinya nonaktif. Ngerti nggak? Ada seseorang dinonaktifkan dulu dari tugas pokok dia untuk menyelesaikan tugas yang baru atau tugas yang lebih spesifik. Makanya mungkin bahasa dia mengatakan mundur itu sebenarnya tujuannya itu nonaktif. Ya. Jadi saya luruskan masalahnya gitu loh. Tapi kalau seandainya sudah clear masalah ini, dia akan kembali fokus kepada pokok masalah itu. Ini saya luruskan, jadi mungkin bahasanya Novi yang seperti itu, ya, supaya jangan nanti terkontaminasi yayasan dengan apa yang sedang dihadapinya. Saya tahu banyak serangan-serangan yang datang kepada dia, maka saya katakan kamu tetap tegar, sepanjang niatmu tulus dan baik. Jangan ada tanda kutip di belakang itu. Kira-kira gitu ya. Bang, apakah mungkin dengan menonaktifkan, maksudnya Novin mundur dulu sementara dari yayasan untuk menghindari Nonaktif. Iya, nonaktif. Nah, tolong diluruskan dulu ya. Jadi saya media juga harus luruskan, jangan Benar, katakan benar. mundur lagi. Saya kan sudah langsung kuasa hukum yang ngomong nih. Dengan menonaktifkan Novi dari yayasan dulu, apakah dia menghindari, maksudnya bukan menghindari dari donasi ini kan masih terus berjalan kan, ya uang Agus ini kan menjadi sengketa, jadi dia tadi Saya sempat bilang Ada saya indikasi. sudah bisa menangkap kemana arahnya netizen dan media akan bertanya gitu loh. Jadi saya luruskan masalah, tidak ada niat daripada Novi untuk menghindar daripada dana yayasan. Sini masih ada rekeningnya di HP saya nih. Dia kirimkan rekeningnya masih lengkap utuh 1,3 sekian. Saya bisa buktikan sampai sekarang ini ada nih rekeningnya nih. Jadi saya katakan dia tidak pernah berpikir untuk menghindari itu. Kalau dia menghindari masalah uang dana yayasan, uang dana donasi, itu sama dengan blunder, sama dengan bunuh diri. Karena netizen pasti akan nyerang, hukum akan menyerang dia. Nah, dan itu sudah saya sampaikan, itu bukan hakmu. Dan dia menyadari itu, ya. Jadi saya luruskan, dia tidak ada niat untuk menghindar dari masalah itu, enggak. Tetap fokus pada pokok permasalahan. Seperti masalah donatur menggugat tanggal 8, kita lihat saja bagaimana hasilnya, gitu loh. Jadi tolong rekan-rekan juga untuk bisa memahami maksud dan tujuan daripada Novi. Ya maklum lah, Novi kan bukan orang hukum. Dia kan orang yayasan yang nggak ngerti harfiah hukum untuk menyampaikan kepada publik apa sesungguhnya yang merupakan isi hatinya untuk mengurangi serangan-serangan dari orang lain. Tapi saya luruskan bahwa tidak ada niat dia untuk menghindar daripada masalah donasi. Masalah donasi ini uangnya utuh, saya sudah lihat, ada di rekening saya, ada semua di sini, ya. Tapi dia berusaha untuk fokus pada pokok masalah yang sedang dihadapi sekarang. Kan tidak sama semuanya kekuatan manusia. Ada yang Wonder Woman, tapi menghadapi seperti kayak gini, sepertinya kok linglung dan lain sebagainya. Ada yang kuat mentalnya gitu kan. Nah, supaya terpecah, supaya jangan terpecah ya dia berikan tugas dulu kepada Gary. Laksanakan dulu nih sepanjang saya masih fokus di sini. Tapi dia tetap monitor kegiatan tuh. Seperti tadi pagi dia kirimkan fotonya sama saya tuh. Dia lagi memonitor di yayasannya itu, ada yang seperti ada ODGJ itu ya. Dia monitor, ada nih foto sama saya. Tadi pagi loh ya. Dia kirimkan sama saya. Berarti kan tetap dia beraktivitas untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Dia tidak pernah akan tinggalkan, tapi untuk fokus untuk memanage ini semua serahkan kepada Gary dulu. Kira-kira gitu ya. Oke, Dirjen, mungkin kelanjutan dia dengan AL seperti apa sih? Apalagi kan tadi udah melakukan pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya seperti apa? Begini ya. Inilah tugas pokok dan fungsi saya. Makanya tadi ketemu dengan rekan-rekan juga, ya, Pablo, Dilo, ya, berkomunikasi dengan Densu, dengan Rasman,
ya, dengan Alvin, semuanya yang terlibat dari sana saya komunikasi langsung. Hanya satu critical point dari saya, Alvin, kau nggak usah lagi berbicara tentang masalah itu. Siap bang, laksanakan bang. Jaga kesehatanmu, jangan kau berpikir macam-macam. Serahkan kepada bangmu untuk fokus di tengah-tengah. Saya hanya pengen menyatukan pendapat. Erdilau kau diam. Semua manut ya. Kemudian dari yang lainnya Yudensu juga komunikasi juga dengan saya sama. Intinya maunya semuanya clear. Supaya gonjang-ganjing di 2025 ini selesailah semua. Tadi saya satu meja juga ngobrol-ngobrol dengan Pablo dari Rilau. Kemudian Rasman juga tadi saya telepon juga. Ya, semuanya ada. Nanti saatnya mungkin kehidupan akan kita duduk bersama semua, makan bersama. Kemudian kita conference untuk duduk menyatukan persepsi. Yaitu menyelesaikan masalah daripada donasi ini. Supaya jangan kisruh lagi. Itulah tugas saya sebagai senior. Ya. Saya berusaha untuk menyatukan mereka-mereka semua. Supaya mereka fokus kepada pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Yang klien-klien yang sedang dihadapinya. Semua jadi fokus. Jadi jangan terkuras hanya gara-gara ini. Nah untuk itu saya pesankan. Ya, kepada orang-orang yang di belakang ini yang membuat masalah supaya ini makin kisruh, tolong stop. Nanti netizen akan tahu menilai bahwa kamu sebenarnya tidak pengen berdamai, tidak pengen menyelesaikan, hanya membuat suasana itu semakin kacau. Seperti contoh yang saya lihat ada yang mau ke 60 negara lah, apalah. Ini kan bukan menyelesaikan masalah. Nanti dituntut, bisa nggak kau bawa ke 60 negara, baru bingung kamu, gitu kan? Jangankan ke 60 negara, Singapura nggak jadi-jadi, gitu kan? Nah, jadi jangan ngomong-ngomong doang, memberikan janji-janji palsu pada Agus. Sialnya Agus ini menerima mentah bulat-bulat seolah benar, nggak tahu dia kadang-kadang dibohongi juga gitu kan. Agus ini juga akhirnya kita kasihan saya lihat dia, tapi kok jadi serakah gitu loh, kok jadi otaknya tuh nggak fokus pengobatan, datang sana jawab ketawa-ketawa, sakit kok bisa ketawa-ketawa gembira gimana sih, ini nggak benar bilang. Padahal saya dari awal saya katakan saya bukan benci sama Agus, bukan ya. Saya tuh sebenarnya empati, kasihan. Tapi tolong loh, yang orang dikasihani ini tolong juga menjaga jati dirinya. Jangan jadi kebencian orang gitu loh. Makanya saya mintakan, Agus kau diam di tempat dulu. Saya sudah berusaha untuk menyatukan hati dan pendapat untuk fokus kepada masalah donasi ini. Jangan kau bikin kisruh, jangan lagi kau mendengarkan orang-orang yang pengen kacau suasana. Akhirnya kau nggak dapat apa-apa nanti. Ya, matamu nggak bisa diobati, kau nggak dapat apa-apa gara-gara kau terkontaminasi. Jangan mau dieksploitasi orang-orang tertentu yang akan merusak situasi ini, yang akan merusak rencana konsolidasi ke seluruh pengacara ini untuk ke satu titik. Tadi sudah saya lakukan ini, ya. Nah, mudah-mudahan juga ada. Pihak Novi juga harus menyadari ini. Jadi jangan saling kita menyerang lagi, jangan lagi kita menunjukkan keakuan kita. Ayo turunkan tensi. Turunkan permasalahannya, ayo bersatulah kita untuk satu masalah. Masih banyak hal-hal yang lain kita kerjakan ke depan. Saya jujur ngomong aja, bukan saya nggak capek, saya capek. Saya tanpa dibayar apapun, saya ikhlas. Hanya untuk demi kedamaian. Ini adalah amal, ya. Kira-kira gitu, ya. Mau menunjuk orang. Media kan sudah tahu sendiri. Jangan pancing-pancing saya ini media nih menunjuk orang tuh, ya. Saya nggak perlu tunjuk, kau sebenarnya sudah tahu. Kan apa itu kan YouTube itu kan nggak bisa dibohongi. Siapa ngomong tuh kan jelas. Siapa yang berbicara jelas. Siapa yang tidak mau berusaha untuk damai jelas. Kan jelas itu. Hanya saya minta dengan sangat, tidak ada istilah maaf, saya akan cabut, maafkan apaan. Emangnya lagu maafkan daku. Itu nggak usah lah kita terlalu sombong. Ini yang Agus ini lagi tuh. Saya akan cabut kalau Novi memaafkan. Oh ini dodol Garut betulnya betul. Amit-amit Jabang Bay ini masih ada keluar kemarin lagi itu. Ya. Sampai lebaran Hongkong, ada lebaran Hongkong nggak? Novi tidak akan pernah minta maaf. Penyelesaian bukan cara seperti itu. Itu sama dengan mengatakan nanti Novi merasa bersalah. Nggak akan terjadi dan saya larang untuk minta maaf. Salahnya di mana? Kecuali kalau dia menyimpangkan donasi ini ke hal yang lain, baru saya juga marah. Saya juga akan mempidanakan dia. Tapi kalau seperti masih jalurnya baik, janganlah, sudahlah. Gak usah cari kelemahan orang, carilah jalan yang terbaik. Supaya semuanya clear.
Mata Agus juga bagus jadinya, bisa berubah. Nah ini kalau gini-gini kan nggak selesai masalahnya. Ya. Tolong saya mohon dengan sangat siapapun orang yang di belakang itu, ya, yang menjanjikan, iming-iming muluk-muluk dan lain sebagainya, membuat di publik, menggasih uang segala macam 1, 2, 3, 4, kayak lebih banyak duitmu dari kita-kita ini gitu loh. Gak usah begitulah ya. Orang bukan malah simpati, malah antipati lihat langkah-langkahmu itu gitu loh. Tapi Pak Irjen, cita-cita Pak Irjen untuk agar semuanya juga berjalan damai ya. Apakah itu laporan NP terhadap AL itu akan... Saya minta kepada semua kita tidak ada lagi laporan-laporan. Kalau memang mau pengen clear, jangan cari kelemahan orang lagi. Apalagi kan Alvin ini juga dicabut. Mau Alvin, mau Herwanto, mau Novi, mau Herdilo, jangan kau mencari kemenanganmu. Kalau pengen clear, clear semua. Itu kan retroaktif justice. Sekarang kalau sana saya laporkan, apa untungnya? Apalagi permohonan maaf sudah disampaikan juga, apa untungnya juga, nggak ada untungnya. Ya namanya kita sebagai manusia kadang-kadang suka kilaf lah ya. Kilaf, saya juga banyak kelemahan kok. Saya nggak malu untuk minta maaf sama orang. Apa sih ruginya kita minta maaf sama orang? Nggak ada ruginya kok. Justru kita sudah lepas, beban itu lepas. Jadi saya berharap saya mengumpulkan itu semua nanti, rekan-rekan semua, teman-teman saya tuh sudah bersatu padu. Tadi sudah clear-clear semua kok ya. Udah enak. Jangan berpikir lagi tentang masalah di mana Polda, di mana Bareskrim. Ini tolong ya. Di mana Bareskrim dan Polda, tolonglah tutup dulu lah. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada untungnya. Ya. Untungnya hanya saling sakit menyakiti. Di saat kau memperlakukan orang kayak gitu, nanti kau dibalikin lagi. Karena kita juga punya banyak kelemahan. Makanya ya sudah, mulai malam ini saya mohonkan dengan sangat, jangan ada lagi Polda-Polda, jangan ada lagi Bareskrim, sudah kita bersatu padu. Ya, masih banyak tugas Polda, tugas Bareskrim untuk hal-hal yang lebih penting. Daripada hal yang remeh-temeh kayak gini. Kukunya kesinggung, lapor. Nanti rambutnya kecabut, lapor. Nggak benar-benar semua yang kasus yang aduh amit-amit jawang gue deh. Saya sebagai penyidik aja ketawa saya. Apa nggak ada lagi laporan yang lebih penting gitu loh. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Oke. Tapi tadi Saya untuk tetap berjalan jangan terlalu kita sombong. Saya nggak suka. Ya. Kalau kita berbicara hukum, saya maafkan kamu tapi hukum tetap berjalan. Ya kalau seandainya ada hal-hal yang sangat spesifik. Kan kita manusia biasa yang tidak luput daripada kekilafan dan kesalahan dan kelalaian. Makanya mari kita turunkan tensi dan perasaan. Dikala kita selalu mengejar-ngejar kelemahan orang, suatu ketika kita akan korban dengan kelemahan kita. Ya. Saya ini orang berpengalaman di bidang reserse, saya tahu pasti. Pada saat ditohok nanti kelemahan orang, kau tertohok juga. Sekarang itu apa? Nggak ada artinya. Ya, sudahlah kita kan manusia orang timur itu penuh dengan sopan santun, adab, hal-hal yang sudah lepas di 2024 tinggalkanlah. Don't you flashback gitu ya. Tapi songsonglah masa depan yang lebih baik. Berdamaian, kekeluargaan kan lebih bagus. Itu kira-kira. Itu pun nanti saya akan konsultasi dan koordinasi dengan pihak klien. Semuanya saya suruh cabut laporan, nggak ada lagi. Jadi janganlah dipaksa-paksa didorong-dorong lagi untuk melanjutkan perkara, nggak usah gitu loh. Untuk apa sih? Sekarang kalau lanjutkan perkara untungnya apa? Kan nggak ada untungnya juga. Saya mohonkan juga netizen juga tolong mendukung proses perdamaian semua ini supaya kita enak semua. Masih ada yang terlebih penting untuk kita bahas. Mas Agus terus nggak selesai. Nanti muncul lagi problem yang lain, Terus kapan selesainya masalah ini? Akhirnya saling sakit menyakiti. Nanti di sini masuk penjara, sih masuk penjara juga. Yang melaporkan masuk penjara, yang dilaporkan masuk penjara juga. Mau gitu? Ya sudahlah. Ayo sama-sama kita bersatu padu ya. Sama-sama kita fokus kepada inti masalah. Ya, kita masuk manusia yang beradab, masuk manusia yang beriman, ya. Harus penuh maaf lah. Hilangkan benci dan dendam di antara kita semua. Ayo kita bersatu, mudah-mudahan ini hal yang terbaik. Saya yakin Allah akan merestui apa yang terbaik akan kita lakukan. Kira-kira gitu maunya ya.